Assalamualaikum anak-anak. Ya, anak-anak, kalian sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, jika ada sampah di kolong meja atau di bawah kalian, harap dibuang terlebih dahulu ya, karena kebersihan itu sebagai pangkal iman. Ibu ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena kita habis melewatkan hari raya Islam, yaitu Lebaran Idul Fitri. Jika ibu memiliki salah pada kalian, ibu minta maaf dan ibu mohon maaf. Nah, sebelum memulai, ibu akan membacakan absen terlebih dahulu ya. Fatian Gusti Pradana. Oh kamu ya. Susanti Nurfianti, silakan duduk. Syifa Hoirunisa, Prima Diana. Oh ya, oke, semua hadir semua ya, silakan duduk. Oh ya, ibu ingin bertanya pada kalian, apakah kalian lebaran tak kemarin pulang kampung? Semoga tidak ya, karena kita harus mentaati peraturan pemerintah yaitu PSBB. Jika kita tidak mengikuti peraturannya, kita akan mengenai denda atau kurungan penjara. Jika kita tetap nekat untuk pulang kampung, takutnya kita terkena wabah virus COVID-19. Semoga kita dihindari dari wabah tersebut dan semoga Indonesia menjadi bersih lagi dan COVID-19 akan pergi dari Indonesia. Semoga ini cepat berlalu, amin. Ya, kita langsung masuk ke dalam pelajaran ya. Pidana. Ya, kita sekarang mulai pelajaran ya. Pelajaran pertama ialah pajak penghasilan orang pribadi. Kalian sudah tahu pajak penghasilan orang pribadi? Oh, tentunya belum ya. Ruang lingkup pajak penghasilan itu adalah kenakan sebagai pajak penghasilan atau PPh pasal 25, yang artinya pajak yang dibebankan dan penghasilan perorangan, perusahaan, dan atau badan hukum. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, profesional, dan atau regresif. Nah, lalu ada dasar-dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lalu ada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK/04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK/03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 254/PMK.03/2008 tentang menetapkan bagaimana penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan pengawasan. Lalu kita ada objek pajak. Sampai sini ada yang kurang pengerti? Alhamdulillah ngerti semua ya. Nah, ini adalah objek pajak. Objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak. Nah, lalu kita juga ada tentang subjek pajak. Subjek pajak itu adalah penghasilan dikenakan apabila seseorang atau badan menerima atau pendapatan penghasilan
subjektif pajak yang mendapatkan penghasilan dinamakan dengan wajib pajak. Maksud ibu dinamakan ya, namakan wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Nah, kita harus mentaati peraturan pajak, karena jika kita tidak membayar pajak, maka orang pajak akan mengirimkan surat pada kita atau perusahaan kita. Jika kita tidak mentaati, maka surat teguran itu akan menjadi sanksi. Sanksinya itu ada pelang orange di depan rumah kita atau di kantor kita ya. Lalu kita ada langkah-langkah dalam melakukan perhitungan pajak. Yaitu ada langkah pertama, identifikasi jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Lalu ada yang kedua, identifikasi penghasilan yang bukan objek pajak. Lalu yang ketiga, ada identifikasi jenis penghasilan selain penghasilan dikenakan PPh pasal final dan penghasilan yang bukan objek pajak. Lalu ada keempat, identifikasi jenis penghasilan yang objek pajak ya, tidak final. Lalu yang kelima, hitung penghasilan neto masing-masing jenis penghasilan. Yang keenam, jumlah seluruh penghasilan neto. Selanjutnya langkahnya, hitung penghasilan kena pajak. Yang terakhir, hitung pajak penghasilan terhutang. Nah, ada juga cara-cara pembayaran pajak PPh orang pribadi ya. Yang pertama ada 2 macam. Yang pertama, pembayaran secara manual, kedua secara online. Nah, secara manual adalah pembayaran pajak secara manual dilakukan mengisi surat setoran atau SSP. Pengisian surat setoran pajak ini dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak dan mengambil formulir SSP di kantor tersebut. Tata cara pengisiannya pun sangat mudah dan disesuaikan dengan kondisi wajib pajak. Itu sudah ada tertera di contohnya di sana ya, di kantor pajak ya. Jika kalian masih kurang mengerti tentang caranya, kalian juga langsung bisa menanyakan oleh petugas di sana. Lalu ada pembayaran secara online. Setelah melakukan setoran pajak, pembayaran pajak sudah dapat dilakukan melalui sistem online yang dinamakan dengan e-billing. E-billing pajak mulai diberlakukan pada 1 Januari 2016 yang dilakukan berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ/2016. Nah, nih contohnya seperti ini ya. Di buku ada kok, di halaman 13 kayak gini contohnya ya. Kayak gini ya. Ibu tidak usah menjelaskan lagi karena sudah ada di buku cara-caranya ya. Nah, yang tadi ibu sebutkan sama kok sama yang di sini. Lalu kita sampai sini ada yang kurang paham? Alhamdulillah paham semua ya. Sampai sini ibu ingin memberitahu cara yang kedua. Cara selanjutnya, cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi. Yaitu ada beberapa macam. Yang pertama ada penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak kita ketahui terhadap 2 makna golongan wajib pajak orang pribadi, yaitu pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Ya, pajak luar negeri. Lalu menurut pasal 16 undang-undang yang mengatur pajak penghasilan, cara menghitung pajak kena pajak juga digolongkan menjadi 2 macam, yaitu kena pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Nah,
Ini terdapat dua cara untuk menentukan besar penghasilan kena pajak, yaitu cara pertama yaitu menghitung dengan cara biasa. Yang kedua, perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan, termasuk diantaranya dengan menggunakan norma perhitungan khusus yang diperuntukkan bagi wajib pajak tertentu berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang kedua, ada dasar penggunaan dan pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Yang pertama, ada dasar penggunaan dan pemotongan PPh pasal 21. Dasar penggunaan dan pemotongannya sebagai berikut, yaitu ada penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, pensiun berkala, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Nah, yang kedua, jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima rupiah. Lalu ada yang ketiga, 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf C, yang menerima imbalan yang tidak bersifat senambungan. Lalu ada jumlah penghasilan bruto. Terus ada yang ketiga, ada pengurusan penghasilan bruto. Terus yang terakhir ada pengurusan yang diperbolehkan. Yang kelima, ada konsumsi kerugian. Terus yang keenam, ada penghasilan tidak kena pajak. Dan yang ketujuh, biaya jabatan. Dan yang terakhir, pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kesembilan, ada tarif pajak penghasilan. Lalu sudah. Nah, Ibu ingin memberitahu tarif pajak penghasilan. Itu ada 4 tarif pajak ya. Bila lapisan penghasilannya ada 50 juta, itu tarif pajaknya 50%. Jika 50 juta sampai dengan 250 juta, itu tarif pajaknya 15%. Lalu penghasilannya 250 juta sampai 500 juta, itu tarif pajaknya 25 juta, dan di atas 500 juta itu tarif pajaknya 30%. Ya. Tolong kalian anak-anak dihafalkan ini ya, karena ini ada nanti di soal ujian. Kalian mengerti? Ya. Baik. Lalu ada contoh perhitungan pajak orang pribadi. Perhitungan pasal 21 untuk karyawan tetap. Ini adalah soalnya saya sebutkan, Vina merupakan karyawan perusahaan Indira dengan status menikah dan telah memiliki 3 orang anak. Adapun suami Vina merupakan pegawai di Kementerian Kesehatan. Vina menerima gaji sebesar 6 juta per bulan. Adapun Indira Jaya mengikuti program pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yaitu sebesar 30 juta per bulan. Selain itu, perusahaan membayar iuran jaminan pensiun setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Adapun besarnya premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah sebesar 1% dan 0,30% dari gaji. Adapun pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Vina juga menerima uang lembur sebesar 2 juta. Berdasarkan hal tersebut, berikut merupakan perhitungannya. Perhitungan kalian sudah lihat di halaman 20 ya. Itu ada dari gaji. Gajinya adalah 6 juta. Ya. Tunjangan lainnya itu jika ada, terus JJK-nya 0,24 ya, ini tadi. Terus yang 0 terus sama 0,3 yang ini. Ya, hasilnya segini ya, tuh. Lalu kita hitung perhitungan brutonya, pengurusannya itu biaya jabatan 5%. Karena gajinya itu cuma 6 juta. Kalau 6 juta berarti gaji sampai 50 juta tuh tarif pajaknya 5 juta ya, yang ini.
Lalu kita hitung penghasilan neto bersih sebulan sekian 581.620. Penghasilan neto sebulan 12 kali 7.450.780 perak. Maksudnya 7.450.780. Penghasilan tidak kena pajaknya sekian. Penghasilan kena pajaknya setahun segini ya, 35 ini ya. Pembulatan ke bawah. PPh terutang, lihat tarif pasal 21 kan pajaknya 5% tadi saya hitung kali 50 juta sama dengan segini ya, 1.770.450. PPh pasal 21 bulan Juli adalah sama kayak tadi, ini dibagi 12 hasilnya ini ya. Nah, ketik semua. Menghitung pasal PPh pasal 25 itu ada di halaman 21. Ini ibu bacakan soalnya ya. Kalian perhatikan di halaman 21. Beni merupakan wajib pajak yang bekerja di perusahaan swasta dengan gaji setahun sebesar berapa ini? 129 juta ya, dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak yang sudah menikah, 2 orang anak, dan bukan lagi menjadi tanggung jawab Beni. Pada hari raya Lebaran, Beni mendapatkan tunjangan hari raya sebesar 11 juta rupiah. Adapun pada tahun tersebut, Beni menjual emas dan memiliki keuntungan sebesar 45 juta rupiah atas penjualan emas tersebut. Adapun SPT pribadi Beni pada tahun 2015 memiliki jumlah angsuran dan jumlahnya berapa? 6.398.000 ya. Nah, per tahun. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama ada PPh pasal 21 atas Beni yang telah dipotong perusahaan. Gaji setahun sebesar 129 juta. Tunjangan hari rayanya adalah 11 juta. Biaya jabatannya adalah 129 juta kali 5% sama dengan 6 juta batas maksimal biaya jabatan ya. Lalu perhitungan neto ya. Perhitungan neto itu ada gaji setahun plus THR dikurang jabatan sama dengan 129 juta ditambah 11 juta sama dengan lalu dikurang 6 juta sama dengan 134 juta. PTKP nya yaitu menikah tidak memiliki tanggungan yaitu 58.500. Penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto dikurang PTKP yaitu 134 juta dikurang 58.500. Hasilnya 75.500 ya. PPh 21 tentunya Pak Beni ialah 50 juta dikali 5%. Ya 5% karena tarif pajaknya gaji kurang dari 50 juta ada 5% ya. Ditambah 75.500 dikurang 50 juta. Nah, lalu dikali 15%. Hasilnya kita ngitung dari yang pertama dulu ya. 50 juta dikali 5% taruh ya. Hasilnya 2.500.000. Lalu yang kedua 75.500 dikurang 50 juta. Hasilnya adalah 3.825.000 sama dengan 6.325.000. Ini yang ini sudah dikali 15 ya. Hasilnya 6.325.000 ya. Nah, kesimpulannya PPh 21 atas penghasilan Beni yang telah dipotong dan dibayarkan oleh perusahaan swasta tempat Bapak Hendra bekerja adalah sebesar 6.325.000 per tahun. Ini perusahaannya Pak Hendra berarti ya. Nah, sekian dari Ibu. Ada yang ingin bertanya? Nah, selanjutnya akan Ibu sampaikan di minggu depan ya. Sebelum Ibu memutus pelajaran hari ini, Ibu ingin memberitahu sebuah PR di rumah, lalu kita bahas di minggu depan ya. Maaf Ibu menggunakan handphone karena Ibu catat di handphone. Yang pertama, tolong tulis
apa isi dari pasal 25 atau PPh 25 dalam pajak penghasilan. Lalu yang kedua, sebutkan dasar-dasar hukum dalam mengatur pajak penghasilan. Sudah? Yang ketiga, sebutkan 3 objek pajak penghasilan. Terus sebutkan tarif pajak orang pribadi. Lalu tolong catat ya, Ibu ingin memberikan soal pertanyaan matematika ini tentang pajak tersebut ya. Pendo merupakan pengawas lepas yang bekerja di PT Jaya dengan memiliki sudah penghasilan sebesar 3 juta rupiah. Berapa besar pajak penghasilannya? Nah, terus yang kedua, yang terakhir ya, Ardi adalah seorang pengawas lepas yang bekerja di PT Bangsawan dengan memiliki penghasilan sebesar 4.500.000. Berapakah besar pajak penghasilannya? Sudah anak-anak? Tolong kalian kerjakan di rumah, jangan menyontek. Di buku ada semua, dan ibu akan koreksi di minggu depan. Ya. Sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.